Halo sahabat pangan lokal Jogja, aku Aji. Hari ini aku akan mengajak sahabat pangan lokal Jogja untuk jalan-jalan nih ke beberapa kebun kolektif warga yang sudah menerapkan pertanian kota. Nah, selain itu, aku juga akan mengajak kalian untuk tetap makan sehat dan bergizi, tentunya dengan pangan lokal asli Jogja. Sudah nggak siap? Oke, mari. Ya. Selamat datang di Pekarangan Pangan Lestari, Kampung Sayur, Bausasran, Yogyakarta. Di tempat yang pertama ini, kita akan berkenalan dengan salah satu pegiat kampung sayur, yaitu Ibu Win dan Pak Esperanza. Mereka bersama masyarakat merintis kampung sayur Bausasran agar kampungnya lebih berketahanan pangan. Yuk, intip bagaimana kampung sayur Bausasran. I'm a queen, I'm a queen, I'm a queen. Dripping like gold. Dripping like gold. I'm a queen, I'm a queen, I'm a queen. Dripping like gold. Dripping like gold, you got me so wild. Dripping like gold, I'm a queen, I'm a queen, I'm a queen. Dripping like gold, you got me so wild. Ini bibit sayuran yang kita bibit, dan ini yang mengambil kulit satu kampung Mas. Satu kampung ngambil bibit ke sini, terus kita di lorong-lorong kebun atau di rumah masing-masing. Karena di kampung Bausasran ini kan kita sudah deklarasi ya bahwa kami adalah kampung sayur. Jadi diwajibkan semua rumah ya paling tidak mempunyai Oke. sebuah Kalau boleh tahu, ini inisiasi dibentuknya kampung sayur. kampung sayur ini awalnya seperti apa? Terus ini kampung sayurnya ini namanya apa? Kalau kampung sayur itu diinisiasi memang oleh kita semua ya. Saya di sini sebagai guru pertaniannya, dan kalau ketuanya Pak Muhammad Ismail. Kami bertekad bahwa kami menjadi kampung sayur, dan tentunya dengan kegiatan menanam di kampung sayur, warga punya ketahanan pangan yang kuat. Mas. Apalagi semasa pandemi ini kan cukup sulit perekonomian, jadi dengan adanya kampung sayur ini mudah perekonomian bisa sedikit terbantu dengan mereka menanam sayur, memetik sendiri tentunya dari hasil yang mereka tanam. Oke. Kalau boleh tahu juga, ini latar belakang ibu tuh apa? Terus sehingga mau untuk menggerakkan masyarakat untuk membentuk kampung sayur ini? Iya, sebelumnya saya memang cuma petani biasa, petani kota. Dulu awalnya memang belum konsen ke kampung sayur, jadi kami dulu olahan dari hasil petani. Tapi sejak 2012 kami mempunyai lahan yang boleh digunakan, lahan subur. Jadi akhirnya kami punya kebun, itu awalnya dulu KTP Gunung. Sekarang KTP Gunung, ketuanya saya juga adalah pengurus swadaya pertanian. Jadi saya di sini mendampingi masyarakat di kampung Bausasran ini untuk bisa bercocok tanam, dan juga sebenarnya seperti penghijauan kampung, dan juga kami mengkondisikan supaya ada pasokan oksigen dari kegiatan kami. Itu tujuannya. Kami ingin kampung kami hijau, kampung kami juga mempunyai kemandirian pangan. Tanaman yang kita tanam di kebun ini adalah tanaman yang memang disukai oleh warga masyarakat. Ada terong, ada sawi, kangkung, kubis, dan sebagainya. Dan hasil panen dari kebun ini nanti yang membeli anggota dan juga warga sekitar dari kebun ini. Mereka senang membelinya di sini karena memang yang kita tanam ini adalah sayuran organik tanpa bahan kimia sedikit. Jadi lebih enak rasanya dan diminati oleh warga masyarakat. Karena keterbatasan dari lahan kami, jadi kami berusaha
mengoptimalkan dari lahan. Jadi kita juga menanam secara vertikultur, memanfaatkan dinding-dinding rumah warga. Jadi kita minta izin dulu untuk memasang wall-frame yang ada di warga ini. Dan alhamdulillah dari warga itu sangat merespon dan mengizinkan untuk kami tanam. Dan di seluruh kampung juga ada 4 RW, kami juga mengkondisikan lorong-lorong sayur juga, dan kita juga memanfaatkan tembok-tembok yang ada di lorong-lorong rumah warga. Jadi tidak menyulitkan walaupun kami mempunyai lahan sempit, kami tetap menanam karena kami ingin kampung Bau Sasran ini tetap hijau, dan kami bertekad atau berkeinginan bahwa kampung kami menjadi kampung ekowisata. Queen. Dripping like gold. You got me so wild. I'm out of control. Kita buat bedengan, ini namanya bedengan. Kita buat seperti ini. Jadi pertumbuhan sebenarnya lebih optimal itu langsung ke tanah. Tapi karena keterbatasan ya bedengan kita cuma punya 4 bedeng. Dan alhamdulillah dengan hasil terong yang luar biasa. Sudah menghasilkan 15 kilo ini. Kita mencoba menanam yang memang disukai oleh masyarakat sehingga kita tidak kesulitan pasar. Kampung sayur di Bau Sasran ini kita mengondisikan memang seluruh kampung. Dari kampung itu ada 4 RW, RW 9, 10, 11, dan 12. Dan yang mengondisikan adalah masyarakat dan kelompok tani yang ada di sini. Kelompok taninya ada 6 juga, dan kami sinergi bareng-bareng mengondisikan kampung biar kampung tetap hijau. Dan kami memang sudah menjadi kampung wisata, kami menjadi kampung edukasi, dan tentunya kami berharap kampung kami menjadi kampung yang membuat inspirasi untuk semuanya. Di mana di wilayah Anda semua mungkin yang ada lahan kosong, ada lorong-lorong yang belum tertanami, bisa juga ditanami seperti di kampung ini. Dan mudah-mudahan dari kegiatan kami ini bisa berlanjut sampai benar-benar kampung Bau Sasran menjadi kampung yang bermanfaat untuk edukasi, bermanfaat untuk masyarakat semua, dan tentunya menyumbangkan oksigen dan menyumbangkan tenaga kami untuk kelestarian lingkungan. Saya dan warga masyarakat Bau Sasran berupaya untuk menghijaukan kampung dan melestarikan lingkungan yang ada di kampung kami untuk ketahanan pangan dan juga untuk keberlangsungan dari lingkungan kami. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bermanfaat dan benar-benar membuat kampung Bau Sasran ketahanan pangannya kuat dan tentunya kampungnya hijau royo dan asri. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Esperanza. Saya selaku Ketua Gapoktan atau Gabungan Kelompok Tani di Kelurahan Bau Sasran, dan juga sebagai Ketua Kampung Sayur di Kampung Sayur Bau Sasran. Saya sangat mendukung sekali dengan apa yang diinisiasi oleh kelompok-kelompok tani atau masyarakat kelompok tani yang didominasi oleh ibu-ibu ini. Bahwasanya kita ingin mencanangkan atau menginisiasi sebagai Kampung Sayur Bau Sasran yang sangat bagus sebagai kampung edukasi dan kampung penghijauan yang sangat luar biasa ini di tengah-tengah kota. Kita punya apresiasi atau punya keinginan untuk menghijaukan wilayah. Ini adalah gerakan warga masyarakat yang sangat bagus sebagai ketahanan pangan mandiri keluarga tentunya, apalagi di masa pandemi Covid seperti ini. Ini adalah pergerakan yang sangat baik, yang sangat apresiasi. Banyak dukungan dari masyarakat di Kelurahan Bau Sasran ini untuk membentuk kelompok-kelompok tani dan ingin menghijaukan kampungnya masing-masing. Nah, kebun kedua yang kita kunjungi adalah kebun kolektif warga Ledok Timoho, Yogyakarta. Warga Ledok Timoho menyulap bekas TPA menjadi satu kebun kolektif yang sangat produktif. Hebat sekali bukan? Mari kita intip bagaimana kebun kolektif Ledok Timoho, Yogyakarta. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Sri Haryani, biasa dipanggil Bu Yani.
Kami sekarang ada di Kampung Ledok Timoho, RT 50 RW 05. Barusan kita kerja bakti Jumat Bersih, ibu-ibu. Kami melakukan kerja bakti untuk menjaga lingkungan supaya bersih. Nah, kerja bakti ini kita ada beberapa macam. Setiap hari Jumat itu ibu-ibu kerja bakti dari mulai jam 7 sampai selesai. Kemudian hari Minggu ada kerja bakti dari kelompok lansia. Dan ada kerja bakti yang bareng-bareng. Itu nanti biasanya 1 bulan sekali kita laksanakan untuk menjaga kebersihan kampung kita supaya tetap bersih. Saya tunjukkan kebun sayur kami di pertanian kota yang dikelola oleh kelompok lansia produktif di Ledok Timoho. Jadi ini kebun pertanian kota yang dikelola oleh kelompok lansia Ledok Timoho. Kita memulai memanfaatkan lahan kosong yang ada di perkampungan. Tanaman sayur-sayuran. Sekarang itu kan sayuran mulai mahal-mahal. Banyak orang buang sampah di sini. Nah, biar tidak kelihatan kotor, kita manfaatkan lahan ini, kita tanam sayuran. Walaupun baru mulai tahap bersih dan pengelolaan tanah. Jadi awalnya lahan di sini kan penuh tanaman liar, dan karena di sini kelihatan seperti hutan, banyak orang luar yang buang sampah ke daerah sini ya, sampah rumah tangga, sampah pohon-pohonan. Kan kita juga ngelihatnya risih gitu, karena orang melihat wah kampungnya kok kotor banget. Dan kemudian kita punya inisiatif supaya lahan-lahan yang kosong ini kita tanami biar bermanfaat, biar nggak dibuat buang tempat sampah lagi. Sejak 2 bulan yang lalu kita memulai kerja bakti setiap hari Minggu, dan Bapak Ibu Rampi ya. Dan kita sudah memulai pembibitan sayuran. Ada beberapa macam sayuran yang itu sudah mulai tunas, hidup tinggal pindah-pindah. Dan harapan kedepannya ya, apalagi sekarang itu kan pandemi COVID itu serba mahal sayuran. Dengan musibah kayak gini juga banjir, sayuran jadi semakin mahal. Dan kita berharap bisa kalau tanaman ini bisa hidup bagus, kan warga nggak perlu susah-susah cari sayuran yang luar, dan mungkin dapat yang lebih murah ya. Ini biasa tetap untuk kegiatan ini juga bisa lebih murah, karena nanti kita tetap melihat warga yang membutuhkan juga. Memikirkan ke masa depannya, Mas. Kita kan mempunyai anak-anak balita. Kalau kita punya lahan sayur lahir kan kita nggak usah pergi ke pasar. Kita sudah punya kebun sendiri. Biarpun sini harus membeli, tapi kan lebih murah. Lingkungan ini biar tetap lestari dan kita tidak kehabisan air. Setiap rumah juga ada tanaman yang bisa dimanfaatkan selain tanaman bunga, tapi ada yang beberapa nanam tanaman yang bisa untuk dimanfaatkan. Jadi supaya di musim kemarau tetap ada air tetap terjaga. Walaupun terkadang kalau pas musim kemarau di sini sumur-sumur pada kering juga, tetapi tidak semuanya. Kami Ledok Timoho peduli iklim dan lingkungan. Makan sayur hasil dari kebun kita sendiri.
Selamat siang, saya Suster Mariati CB. Sekarang saya tinggal di Shantikara Youth Center. Mari kita melihat-lihat lingkungan yang ada di Shantikara Youth Center. Kami di Shantikara Youth Center mengembangkan karya dalam 4 hal: pendampingan orang muda, pemberdayaan, ekologi atau KPKC, dan kegiatan lintas iman. Nah, lingkungan yang ada di tempat kami seperti ini, bisa teman-teman lihat ada aneka tanaman. Kami mencoba untuk membuat lingkungan ini bersih, indah, tapi juga menghasilkan. Jadi tanaman-tanaman yang kami olah, tanaman-tanaman yang kami tanam itu juga kami olah. Contohnya ini tanaman telang yang kami olah menjadi teh telang. Ini teh telangnya, kemudian dibuat gelato. Adik-adik sudah cicipi. Untuk puding dan cendol untuk makanan tradisional. Ini kami siapkan, mungkin ada yang kepingin menanam di rumah, mereka nggak punya lahan, kami memberi contoh bisa dibuat demikian. Nah, kebun ketiga adalah kebun Shantikara Youth Center. Yuk kita intip keseruannya di sana bagaimana. Menarik ya. Ini kami mencoba memenggandakan, membudidayakan mint yang akan nanti kami kemas dalam bentuk parsel tanaman. Kami Suster CB mempunyai spiritualitas cinta lingkungan untuk memperhatikan keutuhan ciptaan, dan itu juga yang menjadi alasan mengapa di Shantikara Youth Center ini yang menjadi salah satu karya Suster CB juga mengembangkan lingkungan hidup. Dan ada beberapa alternatif yang coba kami kenalkan sehingga teman-teman pengunjung, tamu-tamu yang hadir itu tidak punya alasan untuk saya nggak punya lahan saya sempit, bisa dikali dengan cara yang bisa untuk membuat lingkungan itu tetap menghasilkan dan hijau. Saya ditemani oleh Pak Nono. Mari kita kenalan dengan Pak Nono. Nono sedang ngapain? Tanam selada. Oh, ini sedang disiapkan untuk menanam sayuran selada. Ini sudah bertahun-tahun ya Mas ya, talang ini yang tadinya kami gunakan untuk menanam aquaponik, tetapi karena sudah banyak bocor di mana-mana, tidak akan kami buang. Mas Nono kemudian menggunakan lagi untuk ditanami selada, tetapi menggunakan media tanah. Ini dari olahan-olahan pupuk, olahan-olahan sampah yang dibuat oleh Mas Nono. Kami mengolah sampah menjadi pupuk, menjadi kompos yang kami gunakan untuk memupuk tanaman yang ada di sekitar Shantikara ini. Kami nggak pernah beli pupuk. Ini sampah yang ada kami hancurkan, lalu kami
kami diamkan begitu. Kemudian ada sisa sayur, sisa makanan, sisa macam-macam kita tumpuk saja lalu dibalik terus nanti dipindah ke sana kalau sudah kadang-kadang 1 bulan begitu ya sudah bisa panen. Saya dibantu oleh teman-teman yang ada di sini. Tidak mengerjakan sendiri. Ini Pak Nono. Oh, dia mau sedang bersih-bersih, awas lagi gatel loh Mas. Iya. Ini Pak Seto baju merah. Pak Seto. Seto ini mau ngapain? Baju merah mau buat ya. Ini Joni, John kamu buat apa John? Lagi ngasih pot di tanah. Ngasih tanah di pot. Ini campuran Ini tanaman apa ini John? tanaman apa ini Pak Seto? Alam. Apa? Ini palem. Palem. Iya, palem. Ternyata keren banget ya kebun kolektif dari Shantikara Youth Center ini. Banyak sekali pangan lokal yang ditanam di sini. Juga pertaniannya cukup komprehensif. Ada sampah organik yang dibuat menjadi pupuk. Lalu mereka juga sangat kreatif sekali memanfaatkan lahan. Wah, hebat-hebat. Ada pohon palem yang kemudian bijinya jatuh diopeni oleh Pak Seto. Ada lagi juga ini pembibitan ketepeng kencana. Kasih tahu ketepeng kencana seperti apa? Oh iya, seperti yang ada di depan tadi. Ini ketepeng kencana. Kemudian tumbuh oleh Kak Seto, Pak Nono, diambili lalu ditanam. Bunga terbanyak. Ini sekam yang akan menjadi campuran media tanam. Nanti akan itu tanah dengan sekam dengan kompos yang menjadi media tanam. Ini daun ungu, obat ambeien. Kalau ada teman-teman nanti kalian dengar keluhan ada teman yang ambeien, suruh mengkonsumsi ini. Daunnya direbus, airnya diminum. Nih. Wah, cantik toh? Ini juga tanaman kecil ini. Tadinya kami hanya punya 1 batang kecil. Seberapa ya? Mungkin segini loh. Terus saya lihat, tapi udah mulai bunga. Pak Seto ngopeni. Terus saya lihat di toko bunga itu, segitu harganya 15.000. Terus saya cari di kebun, Pak tolong itu dikembangkan. Tanaman itu ada harganya. Sekarang udah ada berapa macam ya Mas ya? Ini agak pink, putih, ada yang biru, di sini nggak ada biru. Untung saya secara pribadi membuat tempat yang saya tinggal itu lebih nyaman, lebih segar, membuat kita lebih kerasan di rumah. Orang yang datang berkunjung juga lebih merasa at home gitu ya, karena ada kita kebutuhan oksigen terpenuhi dan keindahan juga membuat hati ini adem. Itu yang kami rasakan. Sehingga kalau tanaman yang ada di sini sebetulnya kami nggak pada gitu. Yang ada kami openi. Nanti kalau kemana ada yang kita belum punya baru mungkin beli 1 atau minta begitu lalu kami kembangkan. Lalu yang ada di sini juga kami tawarkan, siapa yang mau boleh membeli untuk perputaran. Untuk kalau sudah banyak memang kami tawarkan. Kami yang di depan tadi sudah masuk dalam katalog kami. Dan 2 bapak yang membantu saya itu tangannya dingin. Tangan dingin itu artinya menanam apapun selalu jadi, selalu menghasilkan, selalu hidup. Apa yang ditanam selalu hidup. Ini cara kami mensyukuri kehidupan.
Tuhan memberikan apa yang kami butuhkan, Tuhan menyediakan semuanya. Nah, kami mensyukurinya dengan cara merawat, mengembangkan. Dan inilah semangat dasar untuk yang namanya mencintai Tuhan dan sesama, serta mencintai lingkungan alam sekitar yang Tuhan. Nah, yang terakhir, kita akan berkunjung jauh ke Kulon Progo, Yogyakarta untuk menemui perempuan hebat, petani lestari, Bu Herni. Di sana kita akan belajar bagaimana dia mempraktekkan pertanian lestari dengan begitu kerennya. Wah, pasti nggak sabar ya. Yuk, intip. Perkenalkan, nama saya Herni. Saya dari Paguyuban Tani Lestari Karisma. Di sini kami mengembangkan pertanian lestari yang ramah lingkungan. Ada beberapa hal yang kami lakukan di sini, yaitu meliputi perikanan, kemudian peternakan, kemudian sayur-sayuran, ada tanaman herbal, ada tanaman-tanaman untuk bumbu, kemudian juga ada tanaman buah. Nanti bisa dilihat bagaimana pertanian yang kami lakukan di sini. Mari kita lanjut. Pengendalian hama, ini kami buat rendaman dari daun-daunan yang rasanya pahit. Ada daun mahoni, ada daun sersat, kemudian ditambahkan juga dengan puyang, dengan gadung. Ini semuanya dicincang, ditambah air. Nanti setelah 2 minggu bisa digunakan, disaring, kemudian disiramkan ke lahan untuk pengendalian hama. Ini salah satu cara bagaimana agar hewan pun juga bisa berpindah tempat, tetapi sifatnya tidak membunuh dan ini aman untuk kesehatan. Ini dengan tanaman-tanaman bumbu, antara lain daun jeruk purut, ini juga bisa digunakan untuk mencegah racun-racun yang ada dalam tubuh dan juga berfungsi untuk menambah sedap masakan. Juga tanaman-tanaman pohon pisang yang tumbuh subur juga di lahan. Di tepi jalan juga ada bunga-bunga yang fungsinya juga untuk pengendalian kupu-kupu misalnya, atau walang-walang yang biar untuk ngecok biar tidak ke tanaman pokok. Juga diberikan tanaman-tanaman selingan, singkong, jadi tanamannya tumpang sari, tidak hanya sejenis tetapi bermacam ragam tumbuh di sini, semuanya jadi sumber makanan untuk kelangsungan hidup keluarga. Pisang ini namanya pisang puter atau orang menyebut pisang Raja Bandung, juga tumbuh subur di sini, bisa digunakan untuk berbagai macam masakan, diolah aneka macam masakan. Tumbuh subur juga pohon pepaya, sekitarnya juga tumbuh pohon bambu. Pohon bambu itu bawah tanahnya juga subur karena mengandung zat gula. Bambunya juga bagus untuk digunakan untuk pupuk. Ini menurut teman yang ahli di bidang pertanian lestari mengatakan ini bisa untuk netralisir penggunaan urea yang telah digunakan cukup lama. Juga tanaman seperti karo-karo bungo, ini tanaman yang bisa diterapkan terutama untuk tidak membutuhkan banyak air. Jadi kalau musim kemarau, tanaman karo bungo ini cocok ditanam di lahan pekarangan ini juga banyak kandungan proteinnya. Kemudian juga tetap diselingi dengan tanaman-tanaman rumput, jadi semuanya tumbuh, semuanya ada manfaatnya. Kemudian ini digunakan untuk pakan ternak. Tanaman tumpang sari semuanya ada, seperti singkong, kemudian juga tales, ada semuanya ada di sini. Semuanya bisa dimanfaatkan. Tetap bunga-bunga kami tanam di sini untuk pengendalian hama. Kemudian ikan di sini gunanya juga untuk menambah protein keluarga. Kalau butuh lauk tinggal ngambil, bisa dimasak, dibakar, atau digunakan untuk digoreng. Juga tanaman lengkap, juga ada tanaman kacang tahun. Kacang tahun ini tidak hanya satu musim saja, tetapi ini awet, namanya tahun. Jadi tumbuhnya cukup lama, beda dengan kacang panjang biasa. Ini disebut kacang tahun. Tanaman turi di sini juga banyak manfaatnya, enak juga untuk dimasak urap, ataupun kalau untuk acara wiwit ini juga digunakan untuk acara wiwit. Ada 2 kolam yang di bawah ini, yang di sini banyaknya nila, yang sebelah sini banyaknya lele. Untuk pakan ikannya kami gunakan juga bahan-bahan yang dari di pertanian keluarga kami. Di sini yang sebelah bawah ada 2 kolam, yang atas tadi ada 2 kolam, yang bawah ada 1 kolam. Di sini ada di sebelah
kanan ini nila, sebelah kiri ini lele. Bersama-sama ditambah nanti tinggal nyayur daun singkong atau ngambil singkong. Kami nanam singkong ini sudah bisa dipanen dan bisa dibagi-bagikan juga untuk orang-orang yang datang ke sini. Di sini kami juga membuat pupuk cair. Pupuk cair yang berasal dari bahan-bahan yang mudah remah seperti pelepah pisang, kemudian juga daun bambu. Yang ini kandungan nutrisinya cukup tinggi. Nanti didiamkan selama kurang lebih 2 minggu, diambil airnya, disaring, ditambah air biasa, sudah bisa digunakan untuk memupuk tanaman. Kita lihat di situ tetap tanaman bunga aneka macam tumbuh. Ini fungsinya di samping juga untuk menambah keindahan, juga untuk pengendali hama. Jadi untuk mengecoh hama. Kemudian ada juga pupuk yang dari kompos yang sudah dicampur-campur. Ini antara lain kita siapkan. Ini untuk pakan ikannya. Ini untuk pakan ikannya dedak. Kemudian biasanya daun singkong sama daun tales. Untuk pemupukan kita gunakan mulsa alami dan sekaligus bisa digunakan sebagai kompos dari pupuk kandang yang sudah dibuat kompos. Ya. Jadi biar lengkap juga, tidak hanya semata-mata tanaman sayuran, mulai juga kami tanam tanaman durian biar nanti juga ada buah. Jadi tidak hanya satu macam monokultur saja, tetapi berbagai macam hidup bersama di sini. Termasuk juga seperti sengon laut. Tanaman sengon laut ini fungsinya juga sebagai perindang. Sama dengan manusia, saya perlu caping di tempat yang panas. Tanaman-tanaman pun, ikan pun juga perlu adanya perindang. Jadi ini di samping untuk tabungan, ini juga mempunyai fungsi sebagai perindang. Sama dengan kita butuh payung, kita butuh pakaian, tanaman pun juga butuh perindang. Ini juga tanaman durian. Ini sudah dipanen kemarin, sudah mulai kering, nanti kita ganti lagi dengan tanaman yang baru. Ini nanti mulai kuning, kita gunakan lagi sebagai bibit. Bibitnya sudah mulai disemai lagi di atas. Ini tanaman durian. Kita selingi tidak hanya satu macam tanaman saja, tetapi ada tanaman tumpang sarinya di sini, timun, kangkung. Jadi sebelum panen timun kita sudah bisa panen kangkung. Jadi ada 2 macam tanaman sayuran yang hidup di sini. Yang kami gunakan adalah mulsa alami. Jadi fungsinya untuk mencegah berkembangnya gulma-gulma tanaman rumput, tetapi kami tutup dengan sampah-sampah kebun yang berfungsi juga sekaligus sebagai pupuk, tapi juga bisa menahan rumput untuk tidak cepat berkembang. Jadi ini lebih aman, lebih sehat, terutama ini bisa mencegah terjadinya krisis iklim salah satunya, karena ini ramah terhadap lingkungan, tidak menyebabkan panas dan sekaligus sebagai pupuk. Ini baru kami mulai untuk menyiangi karena memang barusan diolah sehingga alang-alangnya cukup banyak. Alang-alang tidak kami gunakan herbisida, tetapi alang-alang ini kami pangkas dan tetap kita gunakan untuk mulsa seperti ini. Jadi tidak digunakan obat yang merusak tanaman, tetapi ditutupkan lagi sehingga bisa menutup tanaman yang ada. Sudah matang, yang kami gunakan untuk mupuk di lahan. Jadi ini sudah dicampur dengan daun-daun, sudah dicampur dengan budak, juga sudah dicampur dengan EM Lestari. Nanti tinggal dipupuk. Ada juga tanaman-tanaman yang lain yang tetap bisa dimanfaatkan, seperti pohon singkong tahun. Daunnya juga bisa digunakan untuk ternak. Semuanya tumbuh berdampingan, tetapi semuanya ada manfaatnya. Tumbuh juga bunga telang yang mempunyai banyak khasiat. Tumbuh juga daun keningkir yang enak sekali dibuat urap. Semuanya punya manfaat. Tumbuh juga pohon orok-orok, ini kaya akan nitrogen. Semuanya yang tumbuh semuanya jadi sahabat. Ini bagus sekali untuk pupuk hijau. Di sini ada tanaman-tanaman yang berfungsi juga untuk keluarga, terutama di samping untuk tabungan, juga untuk mengganti kalau bangunan. Rumput-rumput yang kita siangi di sebelahnya, kita taruh di bedengan. Ini kita gunakan sebagai mulsa. Mulsa itu apa? Mulsa itu untuk penutup rumput. Biasanya kan mulsa plastik. Ini mulsa yang alami. Jadi hanya menggunakan seperti sampah tadi, dan juga rumput-rumput kita gunakan untuk menutup. Kalau kita menggunakan mulsa yang harus beli mahal dan juga itu panas, sebabnya panas. Ini terong sudah mulai berbuah, mulai berbunga, cabai juga.
Ini sudah bisa digunakan untuk konsumsi keluarga. Ini sehat karena proses budidayanya secara alami, semuanya menggunakan cara-cara alami, ramah lingkungan. Pasti ini rasanya juga lebih enak, lebih manis, lebih gurih. Dimakan mentah pun enak. Kemudian cabai juga pasti rasanya lebih enak. Kalaupun dijual, ini harganya juga lebih mahal dan cepat laku. Oke. Ini cara-cara yang kami terapkan di sini. Ini sudah banyak yang menikmati, digunakan untuk keluarga, tapi juga tanaman-tanaman bunga matahari, juga untuk berfungsi untuk mengecoh tanaman. Di samping juga bagus. Ini sudah mulai tua, besok bisa digunakan untuk bibit lagi. Ada tanaman turi merah yang bunganya sangat enak dimasak, bisa dioseng, bisa dipakai untuk urap, bisa untuk pecel, enak sekali. Juga ini bunga matahari yang masih kuning. Kolam di atas juga ada 2 kolam yang sudah dikasih nila, bisa untuk konsumsi keluarga, untuk menambah protein keluarga daripada beli. Kita bisa ternak sendiri, lebih sehat karena makanannya yang dipakai juga makanan dari bahan-bahan yang alami. Ini tanaman singkong, nanti kalau misalnya ada teman-teman yang main praktis, mudah, bisa enak untuk dikonsumsi, bisa dimasak apa saja. Itu antara lain yang bisa kami lakukan dengan pertanian yang ramah lingkungan, dengan harapan bisa menekan perkembangan atau mengatasi, meminimalkan terjadinya krisis iklim. Karena ini ramah, ini aman untuk kesehatan dan juga tidak berdampak karena lingkungan hidup tetap bisa tumbuh dengan lestari, dengan aman. Jadi di lahan ini terjadi keharmonisan, siapapun bisa datang ke sini, bisa bermain di sini, semuanya senang rasanya, semuanya bisa berbahagia di halaman ini. Jadi nggak ada pikiran yang terbebani karena dengan berada di alam kita bisa belajar banyak dari alam. Jadi rasanya bahagia kami melakukan pertanian ini. Terjadinya perubahan iklim juga mempengaruhi terjadinya pranoto mongso. Seperti kalau dulu Januari dikatakan hujan sehari-hari, Desember gede-gedenya sumber. Seperti sekarang ini kan mongso kesongo, Maret itu kalau orang dulu mengatakan Maret itu Mbak Ret, hampir sudah mau hilang hujannya. Tetapi kenyataannya sekarang juga hujannya masih lebat sekali. Jadi dengan adanya perubahan iklim juga mempengaruhi pola pertanian. Seperti curah hujan yang cukup tinggi, ini juga menyebabkan airnya cukup banyak sehingga tanaman juga susah untuk tumbuh karena banyaknya air, sehingga harus juga dikendalikan dengan biasanya juga dengan penutup biar air tidak terlalu banyak, misalnya dengan menggunakan plastik UV dan sebagainya. Jadi yang bisa hidup juga tanaman-tanaman yang biasanya tumbuh secara turun-temurun atau tanaman alami. Tapi untuk jenis-jenis tanaman seperti kobis, kemudian saisim, tanaman-tanaman yang baru itu susah untuk tumbuh. Seperti di sini yang sekarang mudah hidup ya tanaman seperti kangkung, seperti kacang panjang tahun, kacang panjang itu yang mudah. Tetapi untuk tanaman-tanaman seperti tanaman brokoli, tanaman saisim, tanaman yang banyak digemari sekarang untuk konsumsi di perkotaan itu susah untuk hidup. Jadi pertanian lestari ini tetap cocok Solusi ya. cara untuk mengendalikan terjadinya salah satu perubahan iklim atau perubahan pranoto mongso agar ini bisa sirkulasinya bisa tetap harmonis. Itu makanya kenapa saya menerapkan pertanian lestari itu. Saya menerapkan pertanian lestari, pertanian alami ini karena ramah terhadap lingkungan, hewan, iklim, manusia, alam, tumbuh-tumbuhan semuanya yang ada di sekitar kita bisa tumbuh dengan baik tanpa adanya bahan-bahan kimia yang menjadikan endapan yang meracuni tanah, meracuni manusia ataupun juga hewan, iklim dan sebagainya. Sehingga dengan menggunakan pupuk alami, dengan menggunakan pengendali hama alami, ini cocok untuk lingkungan sekitar kami sehingga tetap aman dan ini bisa menekan lajunya atau meminimalkan terjadinya perubahan iklim atau krisis iklim sehingga karena bisa mengikat air juga dengan pupuk alami, kita tidak menggunakan pengendali hama yang berbahaya sehingga tidak menimbulkan panas, lahan tetap bisa sejuk sehingga tidak terjadi kekeringan maupun tidak terjadi banjir karena
sifatnya bisa menekan air, bisa menyimpan air, tidak akan terjadi kekeringan sehingga lingkungan tetap sejuk, tanaman bisa tetap subur. Jadi pertanian-pertanian seperti penggunaan mulsa alami tadi juga bisa menekan terjadinya krisis iklim. Gitu. Yuk teman-teman, kita lestarikan pertanian alami atau pertanian lestari sehingga bisa menekan terjadinya krisis iklim. Karena pertanian ini sangat cocok untuk saat ini maupun untuk saat yang akan datang. Mari semuanya, semangat! Semangat! Sekian vlog kita bersama para perempuan hebat, petani masa depan kita. Nah, jangan lupa tetap konsumsi pangan lokal asli Yogyakarta. Jika video ini dirasa bermanfaat, silahkan like dan sebarkan ke semua teman-teman dan keluargamu. See you! Guys, kita panen timun. Oke. Tuh, timunnya banyak banget.